Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Gilang Buana dari jurusan Pendidikan Biologi Untirta angkatan 2019 dengan NIM 22241900095. Di sini saya akan menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan di mata kuliah Pendidikan Inklusi. Oke, langsung saja. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya, menurut pendapat Anda, apakah pendidikan inklusi itu merupakan sebuah solusi atau masalah? Nah, menurut saya pribadi, pendidikan inklusi itu merupakan sebuah solusi. Mengapa? Karena di dunia ini ada saja manusia yang dikatakan bisa tergolong sebagai manusia istimewa karena diberikan kekurangan oleh Tuhan berupa kekurangan fisik, kekurangan mental. Tapi mereka-mereka ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengubah kekurangannya tadi menjadi sebuah kelebihan. Maka pendidikan inklusilah solusinya. Karena pendidikan inklusi, semua anak penyandang kekurangan maupun fisik maupun mentalnya dapat memperoleh hak yang sama dan dalam mendapatkan pendidikan, walaupun caranya sedikit berbeda dengan anak-anak yang biasanya dan istimewa, sehingga anak tersebut mampu mengejar apa yang dia impikan dengan pendidikan yang diberikan tadi. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan menurut Anda apakah pendidikan inklusi itu sendiri. Nah, di sini ada menurut Hildegard Olsen pada kutipan Tarmansyah tahun 2007, pendidikan inklusi ialah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat maupun berbakat. Sedangkan menurut Sapon Seven dalam O'Neill tahun 1994, pendidikan inklusi ialah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Jadi, dapat saya simpulkan, menurut saya pendidikan inklusi itu ialah sebuah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus atau ABK tanpa memandang fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya yang lebih menyamaratakan pendidikan anak seusianya. Pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan konsep dasar dari tunanetra. Tunanetra sendiri berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra adalah suatu individu yang memiliki atau mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Selain itu, tunanetra juga diartikan sebagai seseorang yang sudah dianggap tidak mampu lagi untuk memfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran walaupun telah dikoreksi dengan lensa. 4, yaitu 4A, apa perbedaan dari tuli dan tunarungu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tunarungu sendiri berarti rusaknya pendengaran dan dianggap lebih baik halus, sopan, dan formal dalam pelafalannya atau pengucapannya. Sedangkan tuli sendiri artinya tidak dapat mendengar karena rusaknya pendengaran dan terkesan lebih kasar dalam pengucapan atau pelafalannya. Selanjutnya nomor 4B, yaitu ada perkenalan nama atau diri sendiri dengan menggunakan CB. Bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik yang baik
dapat membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi. Menurut saya yang harus pertama-tama saya lakukan sebagai calon pendidik yaitu menyiapkan model atau sistem pembelajaran yang hampir sama dengan anak normal pada umumnya, dan penugasannya manual, tapi wali murid dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan putra dan putrinya. Dan sebagai calon pendidik yang sesuai dan sudah seharusnya saya berperan untuk mendorong pembuatan model pembelajaran itu sendiri yang aktif dan inovatif sehingga anak tersebut mampu berinteraksi dengan baik dan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan tentunya si anak tersebut tadi. Dan juga calon tenaga pendidik harus lebih menyiapkan dan memperhatikan dimensi komunikasi, dimensi teknis, dan dimensi pembelajaran. Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara Anda dalam membantu apabila ada mahasiswa tunadaksa di kampus Anda itu sendiri? Yang pertama kali saya usahakan atau saya bantu jika ada teman saya mahasiswa di kampus saya yang memiliki penyandang tunadaksa. Yang pertama saya akan bangun dan melatih kepercayaan diri mereka dengan terus mengajak atau mengikuti sebuah organisasi di mana di dalam organisasi itu akan terbentuk mental dan juga kepercayaan diri tersendiri bagi si penyandang tunadaksa dari teman saya tersebut. Terus yang kedua yaitu saya akan selalu mendengarkan apa yang anak tunadaksa itu bicarakan, baik itu berupa hal positif dan negatif. Positif ya saya dengarkan dan saya ambil dan saya pelajari sisi positifnya. Jika itu negatif saya akan mencoba untuk menasihatinya dan untuk lebih bisa mengarahkannya lagi ke hal yang lebih baik. Dan yang ketiga itu ketika anak tunadaksa itu berpendapat, sebisa mungkin saya akan selalu mendengarkan dan mensupport agar si teman saya ini yang penyandang tunadaksa tadi merasa dirinya lebih dihargai, dan kemudian efeknya pun akan membangun kepercayaan diri itu sendiri yang tadi hal yang pertama tadi ketika pendapatnya didengarkan. Nomor 7 ada jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Anak tunalaras itu sendiri dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi atau rendah, dan yang paling tinggi resikonya yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial atau kurang pergaulan. Itu yang paling buruk dampaknya. Sedangkan yang beresiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri atau tingkah laku yang persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Nah, selain pembagian di atas, ada lagi tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapatkan layanan khusus. Misalnya anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja, dan anak yang suka meninggalkan rumah, dan juga penyimpangan seks dan sebagainya. Nomor terakhir yaitu nomor 8, jika saya diamanahkan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah layanan institusi pendidikan, yaitu bisa dibilang kampus atau universitas, prasarana apa yang akan saya buat untuk mendukung kampus itu menjadi kampus lebih inklusif, bisa dibilang bagi penyandang mahasiswanya, bagi penyandang difabel tadi. Yang saya pertama lakukan yaitu yang saya canangkan dan saya buat yaitu bus khusus, di mana di dalam bus khusus tadi itu ada semacam kursi yang bisa digunakan untuk khusus bagi penyandang difabel guna untuk memudahkan mobilitas bagi mahasiswa penyandang difabel tadi. Yang kedua yaitu ada program yang saya buat, yaitu saya akan membuat alat bantu atau alat bantu khusus belajar yang saya wajibkan
di tiap-tiap jurusan, membuat alat itu guna untuk mendukung atau menunjang pembelajaran bagi penyandang difabel tadi. Nah, di sini seperti tujuan pendidikan dan harapan saya, karena tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, dan sudah sepatutnya dan seharusnya kita bantu dalam mencapai tujuannya. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir ini yang saya canangkan dan saya buat, yaitu program untuk menambah tenaga khusus atau tenaga bisa dibilang psikiater untuk menterapi mereka penyandang difabel, gunanya untuk mereka itu bisa ikut atau lebih aktif lagi ketika mereka mempunyai keistimewaan khusus, dan juga memperbaiki kemampuannya dengan baik ketika mereka dilakukan psikiater tadi atau ditindaklanjuti oleh psikiater tadi. Dan semua layanan ini saya fasilitasi secara gratis. Oke, sekian video atau jawaban ujian tengah semester pendidikan inklusi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.